misalnya ada orang yang emang udah terlanjur punya qarin. Nah, ini bisa dihilangin nggak, Ci? Bisa nggak? Sekarang gini loh, kita kembali kepada orang itu. Mau apa enggak gitu? Apa gimana? Orang yang sudah istilahnya memiliki garin atau khaddam, dia keasikan. Oh, karena iya bisa jadi. Itu keasikan. Karena ngerasa jadi tahu ini, iya. jadi tahu ini, Iya, bisa ini, iya, bisa iya. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu topik yang mungkin jarang orang bicarakan. Tapi sebelumnya, kami ingin menghimbau kepada para penonton sekalian, bahwasanya kami di sini ingin mengajak atau bersama-sama beredukasi. Dalam artian, ketika kita mengetahui tentang hal ini, baik dan buruknya, yang pasti sih baiknya itu nggak ada ya. Jadi kita mengetahui buruknya kita bertipu daya bersama bangsa jin. Nah, kita di sini ingin mengedukasi kalian bahwasanya ya janganlah kita semua itu tertarik dengan hal seperti itu. Jadi kita mohon banget kepada para penonton, jika ingin bertanya, bertanyalah yang baik, yang dimana berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut, bukan malah ingin memiliki hal tersebut ya, Ci ya. Gitu. Jadi langsung aja balik ke topiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah jin qarin atau tentang jin qarin. Nah, saya ingin bertanya, Ci, apa yang dimaksud dengan jin qarin? Kalau garin itu hanya satu supaya orang istilahnya tertarik, jadi pengalihan kata, pengalihan kata atau pengalihan penyebutan dari jin. Nah, garin kebanyakan orang itu ingin memiliki garin. Sama dengan orang ingin memiliki khaddam. Nah, jadi kata-kata inilah yang seringkali itu mempengaruhi orang-orang untuk memilikinya, padahal kedua dari kata tersebut maknanya satu, yaitu ingin memiliki pesuruh. Itu pesuruh, pembantu. Itu garin pun pembantu, khaddam pembantu. Nah, tapi kebanyakan orang mengartikannya itu beda. Kalau dilihat itu sama saja fungsi dari kegunaan si garin dan si khaddam, walaupun dari pengucapannya beda. Jadi kita nih misalnya kita memiliki garin atau khaddam itu, jadi kita itu bisa nyuruh mereka gitu sih maksudnya. Nah, jadi kita harus istilahnya lebih cermat, lebih dapat melihat, lebih teliti lagi ya. Kebanyakan orang salah kaprah, tapi bener nggak lumrah. Yang pertama, kalau khaddam katanya itu bisa diperintah, kalau garin itu tidak bisa diperintah. Padahal keduanya itu ya sangat mendasar sekali.
keduanya bisa diperintah. Itu. Jadi gharin ini kan juga termasuk ciptaannya Allah ya, betul? Iya. Kenapa Allah menciptakan si gharin ini? Ya, karena gini loh, sebetulnya kita ini udah terpengaruh dari kata-kata itu, ya kan? Dari nama-nama itu, ya. Padahal itu yang membuat sendiri nama-nama nyebut, misal maaf sekali, ya kan? Inti ini ada gorinnya nih, katanya gitu. Tapi orang yang berkata seperti itu, dia tidak bisa menjelaskan gitu loh. Kadang misalkan, tuh ente punya gorin nih, Dia udah tahu dari mana dia kan? makanya, ente kesini bawa gorin ente, tuh bawa gorin ente. Padahal restunya sendiri juga kan nggak tahu kapan gue bawain kan gitu. Nah, orang kalau misalkan dia berkata seperti itu, ya, satu, orang itu ingin menunjukkan kepada orang yang dibilang itu bahwasanya dia itu orang bisa, orang tahu. Padahal kalau dia orang bisa, dia orang tahu, dia harusnya lebih tahu bahwasanya gorin itu suatu makhluk yang istilahnya akan mempengaruhi sesuatu yang tidak baik bagi seseorang itu. Arahnya udah pasti nggak baik. Ya nggak baik lah, itu aja. Ya, yang namanya orang punya garin, yang namanya orang punya khadam, itu tidak langsungnya orang itu akan sifat dan sikapnya akan dipengaruhi oleh garin dan khadam itu, gitu. Jadi kita di sekarang membicarakan garin, kita ingin memperjelas bahwasanya tidak ada perbedaan antara garin dan khadam, ya. Tidak ada perbedaan garin dan khadam, gitu. Khadam bahasa Indonesia pembantu, garin bahasa Indonesia pendamping. Buat apaan kita yang dampingin, gitu kan? Buat apaan kita yang mendampingin? Coba logikanya buat apaan kita yang dampingin? Ini kan orang kita udah punya pendamping, misalnya kita udah nikah, ada pendamping itu istri. Kita ada yang mendampingi saat kita misalkan menghadap ke presiden, ya. Siapa yang mendampingi kita? Kan asisten kita, ya kan? Asisten. Nah, ngapain pakai yang gaib-gaib gitu? Emang istilahnya kalau misalnya kita didampingi oleh yang gaib-gaib, presiden akan tunduk sama kita, kan nggak juga, gitu. Jadi nggak ada manfaatnya, gitu. Nggak ada manfaatnya. Gue pernah dengar gini, Ci. Garin itu katanya kembaran kita, gitu. Gimana sih? Kayak gue pernah dengar kata-katanya, Garin tuh mirip sama lu, gitu. Ini kan tadi kita kan bilang salah kaprah, ya kan, salah kaprah. Ini orang yang mengatakan Garin itu adalah saudara kembar kamu. Misalnya, Dapi, ente punya garin ya, gitu. Garin ente kayak ente juga, ya namanya setan, ya kan? Bisa menyerupai apa aja, gitu aja. Setan bisa jadi kuntilanak, bisa jadi apa namanya itu ayam pitik, ya. Tahu-tahu di tempat kita dua pip kita mau tangkap tuh jadi gede kan begitu. Itulah setan, itu tipu dayanya setan. Kan kita kan punya slogan apa namanya? Anti tipu daya bangsa jin. Nah, jangan tertipu dengan bangsa-bangsa jin itu. Jadi misal kita istilahnya kita jadi agak sedikit melebar ngomongnya, kita dikasih wiritan sama seseorang yang katanya dia Linu, ya, tapi dia tidak mengawasi kita. Nanti pada akhirnya kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan kita datang lagi ke orangnya, oh ente ada yang dampingin tuh. Dari mana dia dapat, ya kan? Dari hasil dari dia wiritan. Tanpa tidak diawasi oleh seorang guru. Kalau guru itu belum tentu jadi mursyid, tapi kalau mursyid otomatis dia guru juga, pengawas juga, pendidik juga, itu begitu. Nah, jadi ini tidak adanya, Tuhan memang menciptakan makhluk yaitu manusia dan jin. Nah, jin itu pun istilahnya ada yang jin muslim, ada yang jin non muslim. Jin yang non muslim inilah yang sering istilahnya ingin mempengaruhi manusia. Itu aja. Nah, jadinya mau gorin kayak kan, mau khadam, itu bangsa-bangsa jin juga sama. Itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kata atau penyebutan nama.
Itu. Nah, ini mungkin kan garin ini kan bisa didapatkan gitu, Ci ya. Nah, orang yang ciri-ciri orang yang punya garin itu di samping dia tuh kelihatan gak sih, Ci? Maksudnya kayak ya dia ciri-cirinya gitu, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki garin atau khaddam, ya, satu pertama, ya, yang pertama sekali, misalkan dia rajin wirid, ya kan, tapi wiridnya dengan tertentu, dengan bilangan tertentu, maksud dengan waktu tertentu, misalnya malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat dia wirid apapun, ya kan. Nah, sebanyak sekian misalnya harus memenuhi bilangan, misalnya taruh ada 7.777 kan gitu. Banyak banget loh. Tapi dengan wiritan, sambil wirid dibakar-bakaran, ya. Kayak ngasih sajen dong. Iya. Nah, sekarang wiridnya itu nggak jadi masalah. Wiridnya itu nggak jadi masalah. Oke. Karena wirid itu bertujuan untuk zikir, mengingat kepada Allah. Tapi yang jadi masalah ini bakar-bakaran. Kok wirid kok pakai bakar-bakaran? Ya, itu ya. Jadi pernah ada yang ngomong seperti ini. Karena kalau kita nggak bakar-bakaran, apa yang kita ucapkan Tuhan nggak tahu, kan kurang ajar, itu satu. Nah, terus yang keduanya, nah itulah pertama kalinya kita itu mengundang bangsa jin untuk menjadi teman kita. Itu dengan media awal dengan itu media ya. itu, dengan media itu. Yang keduanya, ciri-ciri dari orang yang punya khaddam atau garin, satu, orangnya sok tahu, orangnya sok tahu. Yang kedua, dia kalau nggak ditanya, dia akan ngomong sendiri gitu loh. Misalnya kita lagi ngumpul nih, gitu, tahu-tahu gini, wah ada kuntilanak tuh, gini. Itulah karena dia kepengen dirinya itu orang tahu dia bisa, gitu. Tapi dia sebenarnya nggak bisa. Karena dia nggak bisa? Karena dikasih tahu sama pendampingnya, gitu loh. Jadi seandainya pun dia orang bisa, orang tahu, orang pinter, dan dia bisa melihat, dia akan pasti diem ya. Aja itu ngapain gini gitu, dan dia nggak bakal ngomong. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia akan mendeteksi suatu ruangan, misal Restu nih, ya kan, datang ke saya, Dul, ngapa? Tuh coba dah deteksi tempatnya. Nah, dia akan mendeteksi dengan gerakan. Contohnya gimana? Nah, contohnya ya saya nggak tahu, tanya yang punya khaddam, punya garin. Maksudnya gerakan Ya, gerak-gerakan gitu. lah, kita sering lihat lah. Oke, yang mungkin ya adalah. Kita nggak harus menyebutkan, tapi kita pasti akan tahu itu orang pakai gerakan, karena tidak sewajarnya gerakan itu digerakkan, karena yang menggerakkannya itu pun adalah khaddam dan garinnya itu sendiri. Itu. Dan dia punya sandi-sandi, gerakan-gerakan itu punya sandi-sandi. Begini, kakek-kakek begini, orang perempuan rambut panjang gitu. Nanti dia punya gerakan masing-masing lah. Terus, gue mau nanya lagi, Ci. Ini dampak panjangnya, maksudnya dampak jangka panjang dari orang yang memiliki garin ini apa, Ci? Yang tadi kan kita udah sebutkan ya, orang yang satu memiliki garin atau khaddam, dia merasa dirinya memiliki ilmu, ya. Kalau orang udah merasa memiliki ilmu, dampaknya kepada masyarakat sekelilingnya, bukan dia disimpati, artinya dia bukan dia mendapat simpati, tapi mendapatkan cemoohan. Misalnya, tahu-tahu dia ngobrolnya, gini. Terus misalnya Restu, misalnya punya khaddam atau punya garin, tahu-tahu ngobrolnya kan tadi yang kita cerita, gini. Nah, besok ada Restu. Oh, iya, Ngaco nih orangnya ngaco, jangan iya. gitu. Ntar misalnya angin Dharma gitu, ngaco kan gitu. Jadi orang pada nggak mau gitu loh. Ada nggak mau dengan kita, karena apa? Oh, kita tidak mendapatkan simpati, tapi mendapatkan cemoohan. Itu dampaknya. Yang kedua, istilahnya orang yang istilahnya punya khaddam dan punya garin, ya, punya khaddam dan garin, dia itu di mana tempat kepengennya itu ada di depan gitu, seolah-olah dia orang yang tahu, orang yang bisa, orang yang pinter, itu begitu ya, kebanyakan begitu. Jadi kita juga jangan istilahnya
terpesona dengan seseorang yang istilahnya terlihatnya luar biasa, tapi dia sistem cara kerjanya itu dengan bantuan khaddam atau bantuan garin. Memang pada dasarnya ada juga para ulama, ya, para ulama itu dia itu kalau dibilang levelnya itu bukan khaddam dan bukan garin. Apa itu? Nah, inilah yang salah kaprahnya. Si A aja punya garin, si B aja punya garin. Dia tidak bisa memandang kapasitas. Misalnya saya nih, ya kan, ngelihat si Kiai Haji Muhammad Baidafi gitu kan, orangnya alim, tawadu gitu, nggak taunya apa, punya sosok makhluk yang suka istilahnya terlihat gitu oleh orang lain, tapi tidak menyerupai si Dapi gitu loh, tidak menyerupai si Dapi. Nah, orang kita ini ngomong itu tuh gorinnya si Kiai Haji Baidafi, itu bukan gorin sebetulnya. Itu apa tuh? Itu memang satu makhluk, ya, satu makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si Kiai Haji Muhammad Baidafi. Karena untuk konsultasi antara Kiai Haji Baidafi dengan makhluk itu. Ini maksudnya orang bisa ngelihat ini, dia wujud atau gimana sih? Dia wujud. Wujud. Nah, itulah perbedaan garin khaddam. Kalau garin khaddam wujudnya akan menyerupai si empunya. Makanya dibilang kembarannya. Makanya kembarannya itulah dengan pakaian begini. Enggak begitu. Nah, kalau misalkan itu dia punya istilahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang untuk menjadi temannya dia dikala keluh kesahnya dia, untuk menjadi teman konsultasi masalah ilmu, ingat masalah ilmu, bukan masalah untuk apa pengobatan lah, untuk masalah sepele, ya kan, maksud sepele mendeteksi keberadaan makhluk di pohon jengkol, kan nggak begitu. Nah, itu hal yang sepele. Tapi kalau ini hal-hal yang sangat berat, terutama misalkan di suatu daerah lagi ada masalah agama gitu kan. Nah, si ulama ini, ya kan, dituntut untuk mengeluarkan fatwa. Nah, makanya dia ada konsultasi gitu. Itulah. Terakhir, Ci, gue mau nanya nih. Misalnya ada orang yang emang udah terlanjur punya garin. Nah, ini bisa dihilangin nggak, Ci? Bisa nggak? Sekarang gini loh, kita kembali kepada orang itu. Mau apa enggak gitu, apa gimana? Orang yang sudah istilahnya memiliki garin atau khaddam, dia keasikan. Oh, karena bisa jadi. Keasikan. Karena ngerasa jadi tahu ini, bisa ini, bisa itu ya. Sekarang jadi kita kembalikan kepada si orangnya itu. Mau enggak atau tidak kan gitu. Kita kembali ke dia. Karena kan dia, kalau misalkan istilahnya kita secara paksa, kan dia nanti nggak bisa apa-apaan, rugi bagi dia. Dia akan marah dong ke kita, tuh gitu. Jadi kembalikan ke orangnya. Dia ngerasa dengan dia punya ini, dia bisa ini, bisa itu, gitu. Seneng gitu kan. Kalau dipaksa malah apa-apaan gitu ya. Iya, jadinya nggak usah lah, biarkan aja orang yang udah istilahnya keenakan punya khaddam, keenakan punya garin, biarin aja. Gitu. Tapi andai kata misalnya dia sadar lah gitu, terus dia ngerasa ini nggak baik, itu bisa kan, Ci? Ya harusnya sadar lah, kan dia orang Islam. Baca aja surah Yasin, ya kan, ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Padahal tuh Quran tuh menyatakan seperti itu. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kamu, ya. Dalam bentuk apapun dia akan istilahnya menggoda kita, tuh gitu. Makanya orang yang sering zikir, yang sering berpakaian rapi, pakai ini, pakai, belum tentu istilahnya apa namanya, bersih zahiran wa batinan, dia belum tentu bersih. Belum tentu, saya belum mengatakan begitu ya. Karena dia akan tersangkut dengan tipu daya setan, yaitu apa? Saat dia zikir malam-malam dengan khusus yang tadi kita ngomong, nggak tahu-tahu datanglah jeglek di depan dia, ya kan? Mau pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, inti siapa? Ana ini
Misalkan aku gitu, jadi siapa aku, gitu. setan itu ngaku-ngaku, inilah aku, saya Abdul Hamid dari Baghdad, misalnya begitu. Jauh banget. Jauh banget. Kalau semisalkan kamu punya permasalahan atau kamu minta bantuan, nah ada kata kalau kamu minta Punya bantuan, masalah, bantuan. sebut namaku, fatihain aku 7 kali, nanti aku akan datang. Kasih jawabannya Masa gitu. sekelas saya Abdul, sekelas Syekh. Syekh itu datang ujuk-ujuk nolongin Cuma buat ngebantu sampai misalnya. itu begitu. Kan anehnya, lucunya begitu. Jadi aneh punya hadam gitu. Aneh punya hadam bangga kan gitu. Kecuali kita punya ilmu sendiri gitu loh. Yang harus dibanggain kayak misalkan realnya aja real. Kita sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, sekolah S1, ya kan, sampai dapat di wisuda itu kan hasil dari kita sendiri. Nah, harusnya begitu. Jadi kias persamaan ilmu agama dan ilmu dunia kita harus raih dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan pakai bantuan-bantuan gitu loh. Misalkan apa nih? Lah itu orang tua lu biayain lu dari SD, SMP, SMA sampai S1, emang itu bukan bantuan. Itu bukan bantuan, itu kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya agar mendapatkan pendidikan. Gitu loh. Jadi jangan salah kaprah lagi. Ini kan kita istilahnya ya, para penonton Dua Mata Jidul, istilahnya yang mau menerima omongan saya silahkan, yang tidak mau menerima omongan saya silahkan. Itu aja. Saya nggak memaksakan gitu. Kita nggak memaksain supaya orang apa namanya tadi mau ngilangin gitu, misalnya dia ngerasa ya, misalnya dia ngerasa dapat bantuan terus mau ngilangin. Kalau kita sih kepengennya dapat bantuan dari pemerintah ya, 10 miliar tuh kan enak gitu ya. Ngapain dapat bantuan majin gitu. Makan kita nyari sendiri kan gitu. Akhirnya apa yang ngasih makan jin juga. Ya, mungkin cukup jelas ya. Dari tadi kita udah sedikit dijelasin, sedikit banyak udah dijelasin sama Jidul gitu kan, terkait Gharin atau Kodam itu yang mungkin sejenis gitu, yang pastinya mereka yang bisa aku gitu kan, terus yang bisa memberikan suatu hal ke kalian. Nah, kalian itu harus benar-benar pintar-pintar mawas diri, dalam artian jangan mudah tergoda dengan godaannya dia gitu. Ketika ada sesuatu yang datang kalian merasa padahal itu nyatanya dibisikin, nah kalian ngerasa itulah kemampuan dari diri dalam kalian sendiri. Nah, kalian itu harus benar bisa memilah-milah apakah itu nyatanya benar murni dengan ilmu yang kalian petik selama hidup kalian, atau malah itu justru adalah dompleng gitu ya. Mungkin buat pembahasan kali ini cukup di sini dulu aja ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di komen. Dan jangan lupa buat para pendengar setia kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kiranya cukup dulu per episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.